Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya juga di antara bahaya ketika seseorang tidak memperhatikan halal dan haram dalam aktivitasnya mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, yaitu terhalangnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak diijabahnya doa oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada orang yang sudah berdoa kepada Allah, memohon satu permintaan, mengadahkan tangan berdoa kepada Allah berulang kali, bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh tahun dia berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, tapi doa itu tak kunjung diijabah oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu juga kita evaluasi, yang perlu juga kita lihat, jangan-jangan salah satu penyebabnya adalah kehalalan yang kita makan dan kita konsumsi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki. Summa dzakara rajulan. Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang laki-laki yutilus safara. Laki-laki ini dalam perjalanan jauh, safar yang panjang, asy'atha aghbara, sudah lusuh dan berdebu, yamuddu yadaihi ilas sama. Laki-laki ini mengadahkan tangannya ke langit, ya Rab, ya Rab, sambil kemudian dia mengatakan ya Rab, ya Rab. Laki-laki ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkumpul padanya beberapa syarat dikabulkannya doa oleh Allah. Terkumpul pada laki-laki ini 4 kondisi yang sangat mungkin doa diijabah oleh Allah. Yang pertama yaitu yutilus safara. Laki-laki ini dalam safar, bahkan safarnya panjang. Yutilus safara, safar yang sangat panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah di saat kita safar. Kapan seseorang disebut sebagai musafir? Ini juga ada kaitannya Bapak Ibu dengan kaidah fikih masalah menjamak dan mengqasar salat. Kapan kita diperbolehkan menjamak dan mengqasar salat? Di saat kita safar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kapanpun kita terhitung sebagai seorang musafir, sebagian ulama memberikan indikator safar itu dengan kilometer. Kalau dikilometerkan lebih kurang 70-an kilo sudah terhitung sebagai seorang musafir. Berarti ketika seseorang sudah melakukan perjalanan lebih kurang 76 kilo berarti sudah terhitung sebagai musafir. Di saat itu maka kalau dia berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Waktu mustajab di saat safar. Jadi sayang Bapak Ibu kalau ada orang dia sebagai seorang musafir dalam safar perjalanan jauh lalu kemudian meninggalkan kesempatan emas untuk memperbanyak doa. Kapanpun kita dalam safar Bapak Ibu, perbanyaklah doa. Karena doa musafir, seorang musafir insyaallah mustajab. Laki-laki tadi bahkan yutilus safara, safarnya safar panjang kata Rasulullah. Dia punya syarat dikabulkannya doa oleh Allah. Dia musafir. Yang kedua, laki-laki ini disebutkan oleh Rasulullah tadi kondisinya asy'atha aghbara, sudah lusuh dan berdebu. Dalam kata lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah, laki-laki ini berdoa kepada Allah di saat membutuhkan, sangat membutuhkan kepada Allah, di saat genting, dan di saat itu juga doa sangat mungkin diijabah oleh Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan pernah para sahabat heran melihat Rasulullah keluar dari rumah dengan pakaian yang lusuh
di mana beliau akan keluar mengimami para sahabat untuk salat istisqa. Salat istisqa, minta hujan. Ketika akan memohon kepada Allah supaya Allah turunkan hujan setelah sekian lama tidak turun hujan, paceklik, kemarau panjang. Di saat itu seseorang sangat butuh kepada Allah, kondisi sulit. Kondisi seperti ini sangat mungkin doa diijabah oleh Allah. Dan Rasulullah memperlihatkan kerendahan diri ketika itu dengan beliau keluar menggunakan pakaian yang sudah lusuh. Dilihat oleh para sahabat, Rasulullah keluar tidak dengan pakaian biasa. Ternyata di saat seseorang butuh kepada Allah, sangat mengharapkan doanya dikabulkan oleh Allah, maka memperlihatkan kerendahan diri di hadapan Allah juga bagian dari sarana untuk dikabulkannya doa oleh Allah. Laki-laki ini juga dalam kondisi seperti itu. Sudah dua prasyarat doa dikabulkan oleh Allah yang dimiliki oleh laki-laki ini. Yang ketiga, kata Rasulullah, laki-laki ini dalam safar panjangnya tadi dan juga dalam kondisi sulitnya seperti itu, yamuddu yadaihi ilas sama, lalu dia mengadahkan tangan, mengangkat tangan ke langit, berdoa meminta kepada Allah. Ini juga kondisi sangat mungkin seseorang ketika berdoa lalu mengangkat tangan, doanya diijabah oleh Allah. Karena dalam riwayat Rasulullah mengatakan, Allah malu kalau seandainya ada seorang hamba memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan penuh harapan, mengangkat tangan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu orang itu mengembalikan tangannya tanpa dikabulkan permintaannya oleh Allah. Artinya ketika kita sangat berharap doa kita dikabulkan oleh Allah, angkat tangan kita. Dan laki-laki ini juga sudah mengangkat tangannya. Mengangkat tangan selain etika dan adab ketika berdoa juga termasuk prasyarat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ini juga dalam kondisi itu, dia sudah angkat tangannya. Dan yang keempat, kata Rasulullah, ya Rabb, ya Rabb. Setelah dia angkat tangan lalu seraya dia menyeru Allah dengan ungkapan ya Rabb, ya Rabb. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa-doa kita, permintaan-permintaan kita kepada Allah hendaklah diiringi dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari sarana agar diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara etika dan adab berdoa juga, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita iringi dengan menyebut asma, nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah, baik di awal ataupun di akhir doa. Di awal seperti laki-laki tadi, ya Rabb, ya Rabb, disebutkannya keagungan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang memberikan rezeki, yang mengabulkan doa. Diagungkannya Allah dengan ungkapan ya Rabb. Begitu juga mungkin kita berdoa, Bapak Ibu, senantiasa kita awali dengan Rabbi atau Rabbana, ataupun dengan ungkapan Allahumma. Ini bagian dari sarana supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Bisa juga di akhir dengan menyebutkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Razzaq. Ini sarana, ini wasilah agar doa diijabah oleh Allah. Laki-laki ini juga sudah melakukan itu. 4 hal terkumpul pada laki-laki tadi. Musafir, sangat butuh di kondisi genting dan sulit, sudah mengangkat tangan dan sudah mengagungkan Allah, menyebut kebesaran Allah dalam doanya. 4 kondisi sangat mungkin doanya diijabah oleh Allah. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah.
Ternyata ketika berkumpul 4 syarat dikabulkannya doa tadi pada laki-laki tersebut tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Karena ternyata apa yang dia makan, kata Rasulullah, tidak halal, haram. Apa yang dia minum haram, apa yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, kata Rasulullah, bagaimana mungkin Allah kemudian mengabulkan doanya? Sudah terkumpul padanya kondisi-kondisi sangat mungkin doa mustajab, diijabah oleh Allah, tapi tidak Allah ijabah. Ternyata salah satu penghambatnya yang menghijab doanya adalah perkara yang tidak halal tadi, perkara yang haram. Jadi berkumpul sekian banyak pun kondisi mustajab untuk berdoa, berusaha kita cari waktu-waktu mustajab untuk berdoa, tempat-tempat mustajab untuk berdoa, tapi kalau ternyata makan, minum, apa yang dipakai, apa yang mengenyangkan perut kita tidak yang halal, kata Rasulullah, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa seseorang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa yang kita dalam keseharian kita jadikan sebagai senjata utama kita, ternyata dia tidak mempan, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara halal haram tadi, tidak memperhatikan kehalalan harta.